kita akan belajar bilangan pada operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Jika kita punya 40 ditambah negatif 27, kira-kira bagaimana cara mengerjakannya? Apakah bisa menggunakan garis bilangan? Tentu saja bisa, hanya tidak mudah untuk mengerjakannya dalam garis bilangan. Jadi, Miss Devi punya tips bagaimana cara mengerjakan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Ingat-ingat besi sajung. Jadi, kalau kita sebut besi, itu artinya beda tanda selisih. Sajung sama tanda jumlah. Besi, beda tanda selisih, sajung sama tanda jumlah. Kalau kita punya tanda positif, angka yang lain tandanya negatif. Berarti ini beda tanda dong, yang satu positif, yang satu negatif. Kalau kita punya angka negatif, lalu positif, negatif, positif, berarti ini juga beda tanda. Berarti kalau dia beda tanda, artinya adalah selisih atau kita sebut besi. Sajung, kalau angka yang satunya negatif, yang satunya juga negatif, berarti ini sama tanda. Yang satu negatif, yang satu negatif, tandanya sama. Lalu kalau ada positif, yang satu positif juga, berarti ini juga sama tanda dong. Berarti kita bisa sebut ini sajung sama tanda jumlah. Bagaimana cara mengerjakannya? Kita punya kepo. Kepo di sini adalah key points. Pertama, lihat tandanya, apakah dia positif atau negatif positif, atau negatif atau positif. Yang kedua, hasil mengikuti tanda angka yang paling besar. Apa artinya? Yuk kita lihat. Contoh yang pertama kita punya 40 ditambah negatif 27. 40 tandanya apa? Tandanya adalah positif. Kenapa positif? Biasanya positif tidak ditulis di depan angka. Jadi kita tahu di sini adalah positif. Negatif 27, berarti ini tandanya adalah negatif. Bisa kita simpulkan, dia beda tanda selisih besi. Oke, kita cari dulu selisihnya. 40 dikurang 27. Selisihnya adalah 10 dikurang 7, 3 dikurang 2, 1. Jadi dapatnya 13. Kepo yang kedua, hasil kita lihat dari angka yang paling besar. Di sini kita punya 40, kita punya 27. 40 dengan 27, angka yang paling besar adalah 40. 40 tandanya positif, maka kita punya positif 13. Tapi, karena positif biasanya tidak ditulis di depan angka, kita bisa hapus. Contoh yang kedua, kita punya 38 ditambah negatif 53. Sini 38 kita punya tanda positif. 53 tandanya adalah negatif. Ingat, kepo yang pertama, lihat tanda. Oke, kita udah dapat positif dengan negatif. Berarti kita tahu ini adalah besi. Besi beda tanda selisih. Kita cari selisihnya. Angka yang paling besar. Kita ingat-ingat lagi kepo kedua. 53 dengan 38. Angka yang paling besar yang mana? 53. 53 tandanya apa? Negatif. Berarti kita punya di sini negatif 15. Contoh yang ketiga,
Negatif 140 ditambah 123. Kita lihat lagi, kita punya negatif di sini 140. Ditambah, berarti kita punya positif. Negatif dengan positif, kita simpulkan dia adalah beda tanda selisih. Kita cari lagi selisihnya. Tandanya apa? Kita lihat. Kepo yang kedua. Angka yang paling besar adalah 140. 140 tandanya negatif, berarti kita tahu di sini adalah negatif. Contoh yang keempat. Kita punya negatif 180 ditambah 283. Kepo yang pertama. Lihat tanda. Tanda yang pertama kita punya negatif. Yang kedua kita punya positif. Berarti negatif dengan positif. Kita simpulkan beda tanda selisih besi. Oke, kita cari selisihnya. 2 dikurang 8, 0, 2 dikurang 1, 103. Tandanya apa? Lihat angka yang paling besar. Angka yang paling besar adalah 283. Tandanya adalah positif. Jadi kita punya positif 103. Oke, contoh 5. Kita punya negatif 40 ditambah negatif 27. Kita ingat, kepo yang pertama adalah lihat tandanya. Kita lihat tandanya. Angka yang pertama kita punya negatif, angka yang kedua kita punya negatif. Negatif dengan negatif berarti sama tanda jumlah. Sama tanda jumlah. 40, 27. Jumlah. 0 ditambah 7, 7. 4 ditambah 2, 6. Jadi kita punya 67. Angkanya gimana? Masih sama. Ingat lagi kepo yang kedua, lihat angka yang paling besar. Angka yang paling besar adalah 40. Tandanya negatif. Jadi kita punya negatif. Contoh yang terakhir, kita punya 53 ditambah 38. Tanda 53 adalah positif, tanda 38 positif. Jadi kita tahu sama tanda jumlah, sama tanda jumlah. Gimana tandanya? Tandanya adalah positif. Karena 53 tandanya adalah positif. Oke, ayo tebak. Kita punya 5 pertanyaan. Jika ada pertanyaan, silakan komen di kolom komen. Dan selamat belajar, tetap semangat. Terima kasih.